Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar umat Islam di Indonesia tentu tidak asing lagi dengan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, beliau adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati oleh kaum Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan di timur yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Sebagai ulama yang allamah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai nasab yang mulia dari ayahnya yang bernama Musa. Nasabnya sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibunya Fatimah binti Abdullah As-Sumai yang nasabnya sampai pada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sebelum kita lanjut ke cerita ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, silahkan dukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Adalah pemuda yang sangat alim soleh, zuhud lagi warok, bernama Musa. Suatu ketika saat dia sedang beristirahat di atas pematang sungai, dia melihat sebuah apel yang hanyut di sungai tersebut. Dan kebetulan dikala itu dia sangat kelaparan karena sudah beberapa hari belum makan. Maka nafsu beliau tertarik untuk mengambil apel tersebut. Dan tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengambil dan memakan apel tersebut. Setelah habis, barulah dia sadar bahwa apel yang baru ia makan adalah barang yang subhat. Sontak, badannya langsung gemetaran karena merasa darah dagingnya tercampur oleh barang yang subhat. Pemirsa yang budiman, Musa, pemuda yang warok dan zuhud, tak terima bila ada sesuatu yang belum jelas kehalalannya masuk ke dalam tubuhnya. Beliau merasa telah memakan barang yang subhat, maka untuk membersihkan diri dari barang yang subhat, dia memutuskan untuk mencari dari mana sumber apel tersebut supaya dia bisa meminta kehalalan pada si pemilik apel tersebut. Pemirsa yang budiman, mulailah Musa menelusuri batang sungai itu dengan penuh sabar sambil melihat kiri kanan kalau ada pohon apel yang sedang berbuah. Setelah sekian lama tak menemukan hasil, sampailah ia pada sebuah pancuran tempat pemandian yang di atasnya ada pohon apel. Musa melihat pada pohon apel itu terdapat tangkai yang buahnya sudah jatuh. Maka yakinlah Musa bahwa buah apel yang ia telah makan bersumber dari pohon apel tersebut. Di sana Musa juga menjumpai seorang penjaga kebun. Lalu segera ia bertanya kepadanya, "Tuan, tahukah Anda siapa pemilik pohon apel ini?" Lalu tukang kebun itu menunjuk seorang yang alim besar dan sangat karomah. Hingga tahulah Musa, ternyata yang punya apel itu adalah seorang ulama yang alim. Musa pun sangat gembira karena dia berpikir, seorang alim tentu akan sangat mudah untuk mengikhlaskan hanya sebuah apel yang jatuh. Segeralah ia menghadap pada orang alim yang mempunyai apel tersebut. "Assalamualaikum ya Tuan Syekh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Siapakah engkau wahai anak muda?" Musa pun mulai bercerita tentang dirinya, mulai dari nasabnya yang langsung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan
sebab kedatangannya ke sana. Musa pun meminta maaf dan meminta izin pada orang alim tersebut untuk menghalalkan apelnya. Namun apa jawaban dari pemilik apel tersebut? Tidak bisa. Kamu terlalu ceroboh menuruti hawa nafsumu, memakan yang bukan hakmu. Musa pun kembali memelas meminta maaf dan berjanji akan membeli apel itu agar bisa dihalalkan. Jawab si pemilik apel, tetap tidak bisa. Kalau begitu, saya akan belikan apel yang lain yang lebih bagus dari apel tersebut. Apa kata si pemilik apel itu? Tetap tidak bisa, wahai anak muda. Musa pun menjawab, ya Syekh, lantas apa yang harus saya lakukan untuk menghalalkan apel tersebut? Pemirsa yang budiman, agar apelnya menjadi halal, orang alim si pemilik apel itu pun memberikan 2 syarat. Yang pertama, anak muda itu harus mengabdi selama 3 tahun. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sampai 5 tahun. Dan syarat yang kedua, nanti setelah pengabdiannya selesai, dia harus menikahi anak gadisnya. Musa pun bingung bukan main, karena tidak siap dengan syarat yang begitu berat. Tiba-tiba meninggalkan kampung halaman dengan waktu yang sangat lama, bahkan sampai harus menikah dengan orang yang tidak ia kenal. Tapi inilah si anak muda yang bernama Musa, anak muda yang soleh, alim, zuhud lagi warok. Dia menyimpulkan bahwa tidak apa-apa saya mengikuti dalam dunia kemanusiaan. Yang penting Allah ridho dengan saya. Daripada saya menghindar, Allah tidak memberikan ridhonya. Pemirsa yang budiman, maka mulailah Musa menjalankan syarat yang pertama, yaitu mengabdi kepada orang alim si pemilik apel tersebut. Musa mengabdi dengan penuh keikhlasan tanpa diupah. Waktu demi waktu, orang alim itu pun menyaksikan betapa solehnya, zuhud dan waroknya pemuda itu. Dan singkat cerita, genaplah 3 tahun pengabdian si anak muda ini. Musa pun segera menghadap orang alim si pemilik apel itu untuk menanyakan syarat selanjutnya. Karena Musa pun sudah sangat rindu dengan kampung halaman, ingin cepat-cepat kembali. Orang alim itu mengatakan, supaya zat dari buah apel itu kembali kepada saya, kamu harus menikahi putriku dan kamu tidak boleh menyesalinya. Karena keadaan putriku itu tuli, bisu, lagi lumpuh. Pemirsa yang budiman, mendengar keadaan calon istrinya, Musa pun jadi sedikit ragu untuk melaksanakan syarat yang kedua itu. Musa berkata, tidakkah ada cara lain, ya Tuan Syekh? Orang alim itu menjawab, tidak. Apel ini saya halalkan jika kamu menikahinya. Dan jika kamu tidak mau, apel itu haram bagimu untuk selama-lamanya. Pemirsa yang budiman, seperti dari awal tadi, si anak muda yang bernama Musa, yang soleh, zuhud lagi warok ini, rela mengikuti dunia kemanusiaan, yang penting Allah ridho dengan dirinya. Akhirnya, Musa pun dinikahkan dengan gadis yang tuli, buta, dan lumpuh itu. Setelah selesai dinikahkan, kemudian segera sesudah itu, orang alim si pemilik apel yang sekaligus sudah menjadi mertuanya, segera menunjukkan tempat istri Musa. Musa pun segera menuju tempat istrinya. Sesampainya di sana, Musa memberi salam. Kemudian terdengar jawaban salam dari seorang gadis yang sangat merdu. Musa pun kebingungan, mengira ada orang lain di tempat istrinya, mengingat istrinya itu adalah tuli. Dan betapa kagetnya Musa ketika orang yang menjawab salamnya itu membukakan pintu. Musa melihat sosok perempuan yang cantik luar biasa, tidak terlihat cacat sama sekali. Sontak Musa pun pergi berlari menghadap mertuanya dan mengadu bahwa di tempat istrinya ada orang lain. Orang alim itu pun menjelaskan, begini anakku,
Maksud saya mengatakan buta adalah buta dari melihat barang haram sejak kecilnya. Kemudian saya katakan bisu adalah karena bisu dari ucapan-ucapan yang haram. Mulutnya hanya untuk perkataan yang baik-baik dan berzikir kepada Allah. Dan saya katakan tuli, maksud saya adalah dia tidak pernah mendengar ucapan-ucapan atau suara-suara yang terlarang menurut agama. Dan sekarang nak, datangilah istrimu, dia telah halal bagimu. Pemirsa yang budiman, inilah rencana indah Allah yang kita sebagai manusia tidak bisa menebaknya. Allah membuat skenario yang begitu rapi tanpa ada kesalahan dan kekeliruan. Dari pasangan suami istri ini, si anak muda yang soleh mengorbankan jiwa raganya, meninggalkan kampung halamannya demi untuk menghalalkan sebuah apel yang tak bertuah hanyut di sungai bernama Musa, dengan istrinya yang begitu sangat terjaga kesucian dan akhlaknya. Anak dari orang yang begitu alim bernama Fatimah binti As-Sumai, lahirlah seorang ulama besar yang kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. The next video insya Allah kita akan membahas tentang kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.